Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang, selamat pagi. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seni Yulinar. Di sini saya mengajar sebagai guru bimbingan dan konseling. Pada pagi kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi pada NPLS pelajaran tahun 2020-2021. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru SMP dan SMK Bakti Ilham. Nah, saya di sini akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Sekolah Ramah Anak. Baik, selanjutnya langsung aja kita lanjut ke materinya. Sekolah Ramah Anak. Kira-kira apa sih yang teman-teman tahu tentang sekolah ramah anak? Mungkin ada sebagian yang sudah mengetahui sekolah ramah anak itu apa, dan ada juga beberapa yang belum mengetahui. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikitnya beberapa materi, yaitu di sini ada pemaparannya. Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu salah satu tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk dapat memenuhi dan melindungi hak anak, lalu mampu memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya, mampu mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghargai, saling menghormati, bekerja sama, dan semangat perdamaian. Nah, yang terakhir, satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga harus dapat melahirkan generasi yang secara emosional dan spiritual juga. Nah, jadi tujuannya didirikan sekolah ramah anak ini yaitu untuk memastikan bahwa sekolah itu mampu untuk membantu anak dalam mengembangkan bakat dan kemampuan, serta sekolah juga harus membantu anak untuk dapat bertanggung jawab dalam kehidupan yang toleran, saling menghargai, entah itu sesama teman di lingkungan sekitarnya maupun kepada semua pendidik yang ada di sekolah SMP dan SMK Bakti Ilham. Jadi, lebih singkatnya, sekolah ramah anak itu dapat didefinisikan sebagai sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, dan juga harus menciptakan ruang bagi anak untuk dapat belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, saling menghargai keberagaman, bertoleransi perdamaian, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada definisi dari sekolah ramah anak sendiri. Yaitu, sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan formal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak, dan perlindungan anak dari diskriminasi dan perlakuan lainnya, serta mampu berpartisipasi anak serta mampu mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan pendidikannya. Selanjutnya, adapun sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai sekolah ramah anak apabila memenuhi beberapa kriteria. Nah, di antaranya di sini saya akan memaparkan beberapa kriteria yang dapat membantu sekolah itu menjadi sekolah ramah anak, yaitu mempunyai kebijakan anti kekerasan, mau sesama siswa, tenaga pendidik, untuk semua kependidikan maupun pegawai sekolah yang lainnya. Lalu memiliki program usaha kesehatan sekolah atau UKS. Jadi salah satu kriteria untuk dapat sekolah itu dikatakan sebagai sekolah ramah anak apabila sekolah itu memenuhi salah satu kriterianya, yaitu harus memiliki UKS atau sekolah harus memfasilitasi UKS. Nah, selanjutnya
ada lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Tentunya pihak sekolah juga harus memfasilitasi dan harus memperhatikan lingkungan sekolahnya agar selalu terlihat bersih dan sehat. Nah, lalu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini ada hubungannya dengan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Jadi, selain sekolah, siswa juga diharapkan untuk membantu sekolah dalam menjaga lingkungannya yang bersih dan sehat, yaitu dengan cara menerapkan lingkungan hidup bersih dan sehat. Nah, di sini yang kelima ada memiliki warung atau kantin kejujuran. Nah, tentu saja setiap sekolah pasti memiliki dan memfasilitasi kantin atau warung kejujuran. Nah, lalu siswa tertib atau dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah. Jadi, di sini misalnya ketika sekolah akan membangun suatu kebijakan, maka alangkah baiknya ketika sekolah itu mengadakan suatu forum ataupun rapat besar, di situ harus dilibatkan siswa dalam proses pembentukan kebijakan tersebut. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan pihak sekolah saja, tetapi harus ada salah satu atau perwakilan dari siswanya yang membantu atau menyaksikan secara langsung kebijakan yang ada di dalam sekolah. Nah, selanjutnya ada mengapa harus sekolah ramah anak. Nah, di sini dijelaskan program ini lahir salah satunya karena proses pendidikan di Indonesia ini masih menjadikan anak sebagai objek. Dalam hal ini, guru berada di pihak yang selalu benar. Nah, terkadang perilaku bullying oleh guru pun mudah terjadi, baik di sekolah maupun di madrasah. Nah, ternyata dapat dilihat dari beberapa kasus bullying atau kekerasan di lingkungan pendidikan atau dunia pendidikan ini banyak terjadi oleh guru kepada anak didiknya sendiri, yaitu entah itu kekerasan secara fisik, secara memberikan hukuman yang seharusnya tidak boleh diberikan, misalnya seperti menjewer, melempar siswa menggunakan alat-alat atau perlengkapan yang dapat membahayakan dirinya, lalu mencubit, atau bahkan ada juga beberapa guru yang melakukan tindak bullying seperti membeda-bedakan atau mendiskriminasi siswa tersebut dilihat dari siswa itu entah itu berasal dari keluarga yang kurang mampu atau seperti apa. Jadi siswa tersebut banyak yang diolok-olok oleh gurunya. Nah, dengan adanya sekolah ramah anak ini diharapkan agar dapat mengantisipasi kasus-kasus seperti itu guna memberikan hak anak dan perlindungan kepada anak selama anak berada di dunia pendidikan. Nah, lalu di sini ada di sini ada konsep sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak merupakan program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin memenuhi hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan lainnya selama anak berada di dunia atau berada di satuan pendidikan. Nah, dapat dikatakan dengan ini, jadi maksudnya itu di dunia pendidikan. Nah, di sini ada lanjutannya. Sekolah ramah anak bukanlah sekolah untuk membangun sekolah baru, tapi mengkondisikan sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah dapat memenuhi hak anak dan melindunginya dari sekolah dan dapat melindunginya karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak setelah rumahnya itu sendiri. Nah, jadi dapat dilihat ya bahwa di sini anak itu lebih sering menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah dibanding di rumahnya sendiri. Nah, itu kenapa? Karena bisa saja lingkungan sekolah atau lingkungan luar itu merupakan faktor utama dalam perkembangan anak. Nah, di sini anak bisa sampai menghabiskan waktu yang panjang dan cukup lama di lingkungan sekolah, entah itu untuk belajar, mungkin menghabiskan waktu di sekolah dalam jangka waktu panjang dan cukup lama. Nah, mungkin anak itu bisa berangkat sekolah misalnya pagi hari, ketika pulang ke rumah bisa sampai rumah itu petang hari. Nah,
Selain kegiatan belajar, anak juga mengikuti beberapa kegiatan dan diharuskan untuk ikut aktif dalam beberapa ekstrakurikuler yang diadakan di lingkungan sekolah. Nah, maka dari itu, pihak sekolah harus dapat memberikan hak dan dapat memberikan perlakuan yang baik kepada anak agar anak merasa aman, nyaman, dan senang berada di lingkungan sekolah karena lingkungan sekolah itu merupakan rumah kedua setelah rumahnya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip dari sekolah ramah anak. Ada 5 prinsip. Yang pertama ada non-diskriminasi, yaitu menjamin anak untuk menikmati hak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Nah, jadi semua anak yang belajar di sini wajib mendapatkan hak dan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Nah, tanpa adanya diskriminasi atau membeda-bedakan perlakuan yang diterima oleh anak, mau itu anak itu berasal dari keluarga yang kurang mampu, agamanya yang berbeda, berbeda suku bangsa ataupun lain sebagainya, kita di sini sama niat kita untuk belajar dan niat kita untuk belajar semua sama rata. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan dari beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi. Nah, lalu di sini ada kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadikan pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Nah, tentunya kita di sini sebagai pengelola dan penyelenggara sangat mempertimbangkan dan ingin anak tersebut mendapatkan yang terbaik. Nah, lalu selanjutnya hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Menciptakan lingkungan menghormati martabat anak, menjamin perkembangan holistik dan integrasi setiap anak. Nah, lalu di sini tuh maksudnya saling menghormati, untuk saling menghormati maupun itu kepada teman seangkatan ataupun kepada adik di kelasnya, bukan hanya untuk temannya saja, tetapi saling menghormati dan saling menghargai kepada semua tenaga pendidik yang bekerja di SMA Bakti Ilham ini. Nah, lalu selanjutnya ada penghormatan terhadap pandangan anak, mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Nah, di sini tuh jadi kita di sini harus dapat membantu anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi ketika anak itu mengeluarkan suatu pendapat atau mengekspresikan minat dan bakatnya melalui karya-karya, kita di sini wajib untuk menghargai dan memberikan apresiasi agar anak tersebut tidak malu dan dapat mengembangkan bakatnya di lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir ada pengelolaan yang baik, menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di lingkungan pendidikan. Nah, lalu selanjutnya ada komponen penting sekolah ramah anak. Nah, tentunya sekolah ramah anak ini dapat dikatakan sebagai sekolah ramah anak apabila memenuhi beberapa komponen, yaitu diantaranya adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap sebagai kebijakan sekolah ramah anak oleh sekolah. Nah, jadi sekolah itu harus benar-benar akan menjalankan program yang sesuai dengan pelaksanaan yang diterapkan oleh sekolah itu sendiri. Nah, lalu pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah di lingkungan anak. Anak akan merasa aman di lingkungan sekolahnya apabila anak tersebut mendapatkan perlakuan yang baik oleh teman di sekitarnya maupun oleh guru-guru yang ada di sekolahnya. Nah, lalu adanya para pendidik dan tenaga kependidikan yang melatih serta memahami hak-hak anak. Nah, tentunya di sini semua pendidik yang ada di sekolah SMP dan SMK Bakti Ilham ini harus memiliki kompetensi yang ahli di dalam bidangnya. Kenapa harus seperti itu? Agar mereka dapat memahami anak sesuai dengan apa yang seharusnya anak itu dapatkan. Nah, lalu di sini ada sarana dan prasarana di sekolah yang ramah anak. Nah, di sini anak akan merasa nyaman apabila dengan fasilitas yang telah disediakan di
lingkungan sekolah. Nah, seperti misalnya anak tersebut mengalami ada masalah atau misalnya mempunyai keluhan dalam dirinya, tetapi dia itu tidak berani untuk mengeluhkan keluhannya kepada temannya atau misalnya kepada orang tuanya. Nah, di sini sekolah memfasilitasi adanya guru bimbingan konseling. Nah, jadi anak itu bisa dengan sangat bebas dan bisa dengan bercerita kepada guru bimbingan konseling untuk membantu ia keluar dari masalah atau dari beban yang ia sedang hadapi saat ini. Karena di sini tugasnya BK adalah untuk membantu dan mengarahkan anak untuk menyelesaikan masalah atau Nah, atau dapat membantu anak dalam menemukan jalannya ketika minat dia apa, dia harus bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, lalu partisipasi dari anak-anak itu sendiri dalam proses pelaksanaan program ini. Jadi ketika sekolah itu mendirikan suatu program, atau misalnya ambil contoh ketika sekolah itu mendirikan suatu tata tertib atau program lainnya. Nah, di sini juga bukan hanya sekolah yang berperan penting, tetapi anak-anak didiknya juga membantu sekolah untuk mewujudkan dan melaksanakan program-program yang akan didirikan oleh sekolah. Nah, lalu selanjutnya ada partisipasi dari orang tua. Tentunya orang tua berperan penting di sini untuk mengawasi, membimbing, dan memberitahu anak ketika ada di rumah. Lembaga masyarakat, dunia usaha untuk mendukung sekolah dan alumni. Nah, tentunya alumni di sekolah juga harus dapat melahirkan alumni-alumni yang baik dan berkualitas agar menjadi contoh yang baik untuk generasi selanjutnya. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga setelah belajar dari materi yang telah saya sampaikan ini, kita bisa langsung bertemu secara tatap muka. Nah, berikut saya akan memberikan tugas untuk teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi.